Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ketiga yang mengambil tema Kitab Wahyu, dan pada bagian ke-65 ini kita akan membahas tentang 7 cawan pada pasal 12 ayat 1 sampai 22 ayat 21. Dan secara khusus yaitu tentang pujian atas kejatuhan Babel yang terdapat pada pasal 19 ayat 1 sampai 10. Dalam kitab-kitab nubuat, ada kalanya seorang nabi selagi berkhotbah melakukan suatu tindakan yang bertujuan meneguhkan beritanya. Tindakan itu biasa disebut peragaan nubuat atau tindak kenabian. Misalnya Yeskiel saat itu disuruh berbaring pada satu sisi badannya selama beberapa hari yang melambangkan pengepungan Yerusalem oleh pasukan musuh. Peragaan nubuat atau tindak kenabian yang dilihat oleh umat saat itu menguatkan berita penghukuman yang disampaikan oleh nabi tersebut. Apa yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatannya yaitu seorang malaikat mengangkat batu yang besar dan melemparkannya ke dalam laut seperti yang tertulis pada Wahyu Yohanes 18 ayat 21, sepertinya berfungsi untuk meneguhkan berita penghukuman kepada Babel sebelumnya yang terdapat pada pasal yang ke-17. Tenggelamnya Babel berarti berakhirnya kemeriahan yang selama ini dialami dan dinikmati semua rakyat dan para sekutunya. Ada di pasal 18 ayat 22 sampai 23. Semua itu merupakan balasan atas perbuatan keji yang mereka lakukan terhadap umat Tuhan. Kepastian penghukuman itu mendatangkan pujian kepada Tuhan yang telah menyatakan keadilannya atas perbuatan jahat pelacur besar itu. Kehancuran Babel itu berarti keselamatan bagi umat Tuhan. Maka tak putus-putusnya pujian haleluya dikumandangkan bagi Tuhan oleh umatnya. Pujian itu sekaligus menyatakan syukur karena kematian mereka tidaklah sia-sia. Kita melihat bahwa tidak ada kuasa kejahatan yang langgeng di dunia ini. Sejarah di dalam firman Tuhan maupun sejarah dunia itu menunjukkan bahwa bangsa adikuasa seperti Asyur dan Babel, Persia dan Romawi itu hanya bertahan untuk satu era tertentu. Setelah itu tumbang dan diganti dengan yang lainnya. Apa yang terjadi dalam sejarah itu hanyalah cicipan dari kedaulatan Tuhan yang pada saat yang ditentukannya segala kejahatan serta biangnya itu akan dihancurkan total. Sekarang yang terpenting bagi kita itu adalah kita harus kedapatan setia sampai Dia, Sang Anak Domba itu datang sebagai Raja dan Hakim. Setialah sampai mati, maka kita akan mendapatkan karunia mahkota kehidupan. Amin. Soli Deo Gloria. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
indah